Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang semengerikan apa sih ngambil KPR. Nah, di sini saya mau sampaikan konsekuensi kalau kita sampai nggak bisa bayar angsuran, ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Karena terkait dengan kondisi yang nggak bisa bayar, ini pasti akan membawa satu konsekuensi. Gitu. Nah, apa aja sih? Kalau teman-teman mulai terlambat nih, baru mulai terlambat, istilahnya nunggak baru berapa hari gitu. Nah, ini dari pihak bank pasti sudah akan menghubungi teman-teman. Baik itu melalui email buat reminder untuk ngingetin bayar, atau SMS, atau ada juga yang lewat WhatsApp, atau ada yang bahkan sampai di telepon. Nah, begitu nanti udah berkelanjutan, ini akan dilakukan penagihan oleh yang namanya tim penagihan atau tim collection. Gitu. Nah, kalau ternyata berkepanjangan, nah ini saya langsung mau masuk ke bagian mengerikannya. Kalau sampai udah nggak ada jalan keluar, rumahnya mesti dilepas, biasanya pihak bank di awal-awal sih masih akan mengajukan, yuk kita coba bantu jual dulu. Kenapa? Karena itu adalah opsi yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari properti teman-teman. Tapi kalau dicoba jual nggak laku-laku, maka pihak bank mau nggak mau harus naik ke tahapan yang namanya eksekusi lelang. Gitu. Nah, ini adalah bagian paling horor. Kenapa? Karena kalau nih mau dilelang, kan harus di-appraise ulang nilai propertinya supaya ada patokan. Mau dilelang di angka berapa? Nah, biasanya nih, kalau udah ketahuan judulnya ini rumah mau dilelang, kemungkinan besar yang terjadi adalah nilai properti Anda begitu dinilai oleh appraisal ini akan drop, akan turun. Terlepas dari berapapun teman-teman beli dulu ya, mau 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ini nilainya berapa? Yang akan dijadikan patokan adalah hasil penilaian terkini saat ini. Dalam beberapa kasus yang saya temui, saya melihat bahwa ngedropnya kadang lumayan gitu. Apalagi kalau yang KPR-nya belum lama nih, baru jalan 3 tahun, 5 tahun gitu. Akan jadi ada resiko tambahan buat kita. Kenapa? Karena kan nilai propertinya udah dianggap drop. Terus biasanya lelang pertama nggak akan laku. Kenapa? Karena yang pada ngikut lelang itu kan pikirannya satu. Saya mau dapetin properti murah. Kalau masih harga segini, ini mah kagak murah. Ngapain gue beli di lelang? Gitu. Nggak ada gunanya. Gitu. Tungguin nih. Lelang kedua biasanya pihak bank mengambil kebijakan menurunkan limit lelangnya, alias harganya turun. Jadi, ingat ya teman-teman, tadi begitu dia price aja, ada kemungkinan turun nilainya, lalu begitu mau masuk lelang kedua, turun lagi, berarti kan udah double tuh turunnya. Nah, kalau sampai enggak laku lagi, lagi-lagi, lelang ketiga itu pasti akan turun lagi nilainya. Nah, disinilah horornya KPR. Begitu lelang ketiga dan laku, tahu nggak teman-teman, hasil lelangnya itu digunakan untuk apa? Oleh bank. Nah, saya percaya di perjanjian KPR teman-teman, itu kemungkinan besar akan ada klausul yang menyatakan bahwa kalau sampai terjadi lelang, maka penggunaan dananya akan digunakan sebagai berikut bla 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 gitu. Nah, biasanya urutannya adalah yang pertama adalah untuk membayar biaya-biaya terkait dengan penagihan maupun biaya lelang dan lain-lain. Loh, biaya lelang memang ada? Ya, ada. Jelas biaya lelang. Karena harus diumumkan di surat kabar. Nah, jadi ikutan bayar iklan loh teman-teman. Nah, yang berikutnya biasanya digunakan untuk membayar denda, lalu bayar bunga, baru yang terakhir buat bayar pokok. Nah, tapi biasanya nih kalau memang udah kondisinya pinjamannya udah buruk,
pihak bank mungkin saja mengambil kebijakan, oke, hasil lelangnya langsung dipakai buat melunasin pokok, gitu. Yang bunga dan denda mungkin masih bisa dipertimbangkan dihapus atau bagaimana. Tapi nih, seandainya ternyata hasil lelangnya itu nggak cukup membayar kewajiban teman-teman, nah disinilah horornya dimulai. Karena tidak akan dianggap lunas dengan berhasil dilelangnya properti teman-teman. Kenapa begitu? Karena gini, simpelnya begini. Pada saat teman-teman melakukan pinjaman KPR, yang teman-teman pinjam itu kan uang, bukan properti, bukan rumahnya, tapi uang. Nah, otomatis kalau teman-teman mau mengembalikan, kembalinya mesti juga uang. Nah, kalau dikasih pinjam 1M, dibalikin 1M, tapi ternyata untuk bisa balikin 1M ini, ada keluar biaya-biaya sekitar 100 juta. Ya mau nggak mau, masih ada kewajiban 100 juta tersebut yang harus dilunasi oleh teman-teman. Nah, artinya pihak bank masih punya hak untuk menagih teman-teman. Nah, disinilah horornya ngambil KPR. Jadi kalau sekalipun nanti udah sampai dilelang rumahnya, udah lepas, udah rugi segala macem, dan ternyata masih nggak nutup semua kewajiban teman-teman, ingat, bank masih punya hak untuk menagih teman-teman, untuk melunasi kewajiban teman-teman. Gitu. Jadi, sebelum ngambil KPR, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, dan teman-teman di KPR Academy juga selalu berpesan, pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan A, B, C, D, E, sampai Z, sampai everything lah. Segala sesuatu pertimbangkan. Jangan sampai udah masuk KPR, baru jalan sebulan, 2 bulan, tiba-tiba, ya udah deh, saya nyerah, udah saya balikin rumahnya. Woi, yang dikasih pinjam sama bank itu duit, bukan rumah. Jadi, nggak ada cerita tuh, nyerah, gitu, nggak ada. Oke? Saya berharap teman-teman nggak ada yang konyol-konyol kayak gitu ya, yang baru ngambil KPR sebentar, terus sudah langsung, oh saya angkat tangan, Saya berharap dengan semua yang kita sharingkan selama ini, teman-teman bisa lebih bijak pada saat mau memanfaatkan KPR, dan bagi yang sudah ngambil KPR pun juga bisa dapat insight-insight yang penting supaya bisa ngelunasin lebih cepat, ngelunasin dengan lebih hemat. Gitu. Karena berbagai macam tips sudah kita bagikan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!